Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, baik dari kawan-kawan TNI, Polri dan juga Bansar Ansarnya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia penyelenggaraan Maulidun Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Mushallah Al-Muhtadin, yang insya Allah para DKM-nya Allah panjangkan umur, ibadahnya diterima oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, dan sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan di dalam ajalnya kepada kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih baik kecuali keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang hadir di dalam tempat ini kecuali ungkapan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Apa yang membuat kita harus mengucap alhamdulillah? Dari mulai pagi sampai datangnya sore, Allah kumpulkan kita dan diselamatkannya kita di dalam majlis yang penuh keberkahan.
majlis yang diturunkan banyak rahmat serta hidayah yang insya Allah akan Allah berikan kepada kita. Saya mau tanya, datang ke tempat ini senang nggak? Gembira nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Ada kabar yang lebih gembira. Nabi SAW mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam perkumpulannya disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi SAW, maka Allah berikan ribuan malaikat untuk datang ke majlis tersebut, memohon, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah agar semua orang yang hadir dalam tempat ini dosanya diampuni oleh Allah. Semua niatnya dan apa yang dia minta di dalam doa, semua doanya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tanya, tiap tahun ngadain maulid nggak? Bikin acara seperti ini tiap tahun? Ada nikmat tersendiri tatkala kita datang ke tempat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah mengatakan kepada Rasulullah, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang Allah turunkan kepada setiap hamba. Ulama sepakat anugerah rahmat itu berupa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang terbaik dari Allah, rahmat yang diambil kata Allah, maka rahmat ini sepakat para alim ulama bersandar kepada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan. Maka tidak akan Allah utus Nabi Muhammad kecuali penebar, pemberi kasih sayang. Titelnya Allah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, yang hadir cinta sama Rasulullah? Rindu Rasulullah? Bohong. Kalau katanya cinta mah, setiap cinta kan harus ada pengorbanan. Betul nggak? Kalau kata ini nama desanya apa? Wirangrong. Hah? Tegal Wirangrong. Betul ya? Kalau kata orang Tegal Wirangrong, cinta itu love is blind. Ngerti nggak? Sama, saya juga enggak. Cinta itu buta, tidak mengenal usia, tidak mengenal jarak, tidak melihat bagaimana bobotnya. Contoh, ada orang Tegal Wirangrong nikah sama orang Indramayu Kota. Ada nggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kalau kata cinta apa? Dekat. Jangankan jarak, Bib, apapun yang dia inginkan saya akan berikan karena cinta. Ada orang gembrot. Tahu gembrot? Maaf, saya bukannya mau nyinggung, bukan. Ini kan kata cinta. Orang gembrot, yang namanya gembrot itu duduk susah, bangun susah. Betul tak? Di sini bahasanya masih Sunda ya? Udah Jawa ya? Yang namanya gembrot duduk susah, bangun. Kalau kata cinta apa? Semok, montok, itu kata cinta. Ada orang pesek, kata cinta apa? Bohong, itu mah fitnah. Betul nggak? Setiap cinta menutup sesuatu keburukan, setiap keburukan karena cinta menjadiin itu cinta. Bapak mau ngelamar
Neng. Nok. Iya, nok ya. Bapak mau ngelamar nok. Betul ya? Betul nggak? Begitu lihat pagar rumahnya aja udah deg-degan karena lihat rumahnya aja udah deg-degan karena cinta. Harapan apa? Ya Allah, keluar dong nok. Buang sampah juga nggak apa-apa. Yang penting mata dimanjain ngelihat kamu seorang. Betul nggak? Kata setiap sesuatu cinta ini sesuai dengan penempatannya. Kalau cinta ini ditempatkan ke sesuatu yang baik, maka hasilnya akan menjadi baik. Jika cinta ini ditempatkan ke sesuatu yang buruk, maka hasilnya akan buruk. Contoh, cinta sama benci beda tipis. Betul nggak? Ada orang dicintai, ada orang yang dibenci. Ada orang yang dicintai saat ini orang yang kita ngomong yang benci dulu deh. Kita benci banget sama ini orang. Ini orang soleh, baik, ilmunya bagus, tiap hari sholatnya di masjid. Begitu ngelihat orang yang pembenci, dia lagi jalan ke musola, apa kata pembenci? So alim. Betul nggak? Karena ada orang yang dicintai, ahli maksiat, tukang mabok, sampai nyusruk ke dalam got, sampai nyemplung ke kali. Kata cinta apa? Karena kitanya cinta sama ini orang, cinta yang berbicara, kesian ini orang lagi banyak pikiran. Betul nggak? Cinta ini merubah sesuatu yang baik menjadi yang buruk bisa menjadi. Ini cinta. Sesuatu cinta itu kalau enggak yang dikatakan cinta bertepuk sebelah tangan enak apa enggak? A. Kalau yang belum nikah laki-laki apa panggilannya? Hah? Nang. Nang. Nang ya? Nang ning ning nang. Nang. Jawab ngapa? Masih muda sudah nggak ada suaranya. Saya manggilnya AA aja ya. AA. Pernah jatuh cinta nggak? Kelihatan AA pernah jatuh cinta tapi nggak pernah diterima. Sedih banget lo jadi laki. Ada si Neng yang perempuan, saya panggilnya Neng ya, yang belum nikah banyak. Coba angkat tangan. Yang belum nikah banyak. Ya kali dapat jodohnya. Yang belum nikah coba angkat tangan. Ternyata banyakan yang juga belum nikah ya. Hari gini, maaf ya, truk aja gandengan, masa lu masih sendirian? Ada Neng orang Tegal Wirangrong. Si AA orang Indramayu. AA ditelepon sama Neng. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam sayang. Ya laki-laki kan gombal. Kenapa yang AA bisa nggak ke rumah Neng? AA sendirian nih. Neng sendirian nih A, bisa nggak temenin Neng? Jawaban si AA apa? Gas. Begitu jalan, sebelum jalannya Neng nelpon lagi. A, Neng nitip martabak boleh nggak A? Boleh banget Neng, jangankan martabak, bulan saya bawain. Kata Cin. Begitu ketemu tukang martabak di pertengahan jalan. Di sini ada pasar apa namanya? Di pasar itu ada tukang martabak.
Begitu ngelihat martabak yang dilihat menu, telur 2 isi telur 2 18.000, isi telur 3 23.000, isi telur 4 26.000. AA punya duit 25.000. Kira-kira yang beli yang mana? 18 23 26. Berapa? 18 23. Yang bilang 18, Neng dengerin, perhatiin. Kalau ada yang bilang laki-laki cuman belinya yang 18.000, hidup nggak bakal bahagia. Pelit sih lu. Ada duit 25.000 beli martabak, karena cinta beli dong 23. Biar apa? Biar kenyang lah si Neng. Bayar martabak 23.000, kembali berapa? 2. Masuk kantong, martabak jadi, mau on the way. Salah motor, bensin habis. Namanya juga cinta. Lah kan cerita saya yang bikin, suka-suka gua. Saat karena ini motor bensin habis, AA pulang apa jalan terus? Pulang apa jalan terus? Apapun resikonya, Bib, saya akan terjang walaupun badai di depan mata demi menggapai cinta. Betul nggak? Karena bilang sama tukang martabak, titip motor saya. Jalan begitu udah mau sampai depan rumah si Neng, hujan gede, angin puting beliung. Balik apa jalan terus? Balik apa jalan terus? Nggak ngaruh, Bib, tetap saya jalan walaupun nyawa taruhannya demi blow on. Gua mah pulang mendingan, perempuan masih banyak. Begitu mau sampai ngelihat pohon pisang menjadi salah satu yang bisa nadahin untuk tidak terkena hujan yang begitu cukup parah. Dijadiin payung. Begitu nyampe di atas kepala, wahai daun pisang, engkau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Lah, orang namanya cinta kan hati banyak berbunga. Semuanya menjadi indah. Semuanya akan dijadikan saksi. Neng, tahu nggak waktu saya lewat rumah Neng nih, ini pohon pisang nih Neng, saya pernah putusin. Kenapa? Buat nahanin saya. Yang penting saya nyampe ke rumah Neng. Semuanya akan menjadi saksi. Begitu sampai depan rumah si Neng, ketok pintu, yang buka bapak moyangnya. Kecewa apa enggak? Kecewa apa enggak? Kalau niatnya jelek pasti kecewa. Mana hujan, Neng sendirian, pikiran kan kotor. Bukan orang sini, orang sana tuh yang begitu tuh. Laki-laki sebelah sana, tapi aslinya orang sini katanya. Begitu dia ketok pintu, bapak moyangnya keluar, mana kumis mablang, kiri tatoan, sendok sama garpu, sebelah kanan piring, belakang selamat menikmati. Saking galaknya ini bapak, begitu assalamualaikum gak dijawab sama si bapak. Pak, maaf, nitip martabak, Neng tadi nitip. Ambil, gak jawab makasih, main banting pintu, gak dikasih teh, gak disuruh masuk. Kecewa gak? Kalau katanya cinta yang tulus karena Allah, biarkan martabak alhamdulillah bisa dimakan satu keluarga. Begitu AA keluar rumah, Neng nelpon, maaf martabak sampai. Where are you? Jawab, Neng, maaf, tegaknya dirimu mendustai cintaku. Tadi katanya nggak ada orang, sekarang bapak yang buka. Maaf, bapak tadi keluar bener. Emang bapak kemana? Kondangan belakang rumah. Karena cinta nggak bakal nanya, membutakan pikiran seseorang. Makalah dari Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan, fasyaribul hamri yafhu ba'da sakratihi, fasyaribul hubbi tulil umri sakrano. Orang yang namanya mabuk minuman, mabuk khamar, setelah dia minum, mabuk, setelah mabuk dia sadar.
Tapi kalau orang sudah minum racunnya cinta, mabuk karena cinta, sampai mati tidak akan pernah sadar karena cintanya. Betul nggak? Betul nggak? Dan setiap orang yang kita cintai pasti keluar terus dari lisan, karena cinta itu adanya di dalam sebagaimana yang dikatakan di dalam Rawi Ad-Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Perayaan Maulid wajib diyakini dengan tempatnya hati itu iman. Takwa di mana? Di mana? Cinta adanya di mana? Akal boleh nggak ikut campur masalah hati? Iman harus ikut akal atau akal yang ikut iman? Akal ikut karena akal itu nggak boleh ikut campur masalah iman. Sekarang saya mau tanya, perayaan Maulid seperti ini siapa yang pertama kali merayakan? Ada yang tahu nggak? Nih kita bahas sejarahnya biar kita buka. Saat Nabi SAW ingin dilahirkan ke dunia, Allah berikan kemuliaan demi kemuliaan. Yang pertama, di dalam Rawi Ad-Diba juga dijelaskan, ya Jibril lunadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah. Di sini ketua panitianya siapa? Mana ustadznya? Ustadz Musonif mana? Ada? Ustadz Musonif panitia penyelenggara Maulid sore hari ini. Ternyata saat pembiayaan Maulid seperti ini ada donaturnya nggak? Ada donatur nggak? Semua jamaah ikut serta nggak untuk meramaikan acara? Tenda ini nyewa apa enggak? Panggung nyewa apa enggak? Yang namanya sound system nyewa apa enggak? Semuanya pakai? Ada modal nggak? Penyelenggaranya siapa? Musola Al-Muhtadin. Ini Musola Al-Muhtadin penyelenggaranya. Subhanallah, di dalam Rawi Ad-Diba Allah yang memberikan modal dan pertama kali untuk merayakan saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Ada panitianya? Ada. Siapa panitia yang disusun oleh Allah? Malaikat Jibril ketua panitianya. Kalau kita kan Ustadz siapa tadi? Ustadz Musannif. Makanya waktu zaman Nabi dilahirkan bukan Ustadz Musannif panitianya. Panitianya siapa? Malaikat. Ada nggak undangannya? Ada nggak jamaahnya? Saat dimana Nabi dilahirkan ada. Malaikat Jibril disuruh ngundang. Malaikat Jibril disuruh ngundang penghuni langit dan kasihkan kabar sebentar lagi cahaya yang selalu aku simpan di malam ini akan aku keluarkan, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi. Kalau kita kan hiasannya tenda, sound panggung, lampu dari ujung ke ujung, tapi Allah menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan yang begitu indah untuk menyambut kelahiran baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu murid tanya sama gurunya, wahai Syekh, ada 2 malam. Di antara 2 malam ini mana malam yang paling mulia? Lailatul Maulud atau Lailatul Qadar? Ini Syekh jawab, demi Allah jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar ada diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma Lailatul Qadri min. Coba kita lihat, malam lebih baik daripada malam 1000. Apa jawaban Syekh? Beliau jawab, wallahi jauh lebih mulia Lailatul Maulud. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada Lailatul Qadar kalau bukan karena dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada Muharram kalau bukan karena Nabi SAW.
Tidak akan ada Ramadan kalau bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Rajab kalau bukan karena dilahirkan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham apa belum? Dari tadi gue teriak-teriakan lu nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata siapa yang pertama kali merayakan maulid? Siapa? Allah yang merayakan maulidun Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kemuliaan, ada. Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun. Allah memuliakan Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa yang memuliakan? Allah. Ada lagi bib yang lebih agung, ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Siapa yang memuliakan Nabi? Jadi buat apa kita repot-repot ngadain maulid, sedangkan dimuliakan sudah, diagungkan sudah. Kalau Allah sudah memuliakan, Allah sudah mengagungkan, selesai. Tidak perlu ada makhluk yang untuk memuliakan dan mengagungkan. Maaf kalau ada yang bertanya begitu, jawabannya cuma satu. Kenapa kami mengagungkan Nabi? Kenapa kami memuliakan Nabi? Karena Allah memuliakan dan mengagungkan, dan kami ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Enak gak jadi umat Nabi? Senang gak jadi umat Nabi? Kalau kita mah pasti senang. Nabi senang gak punya umat kayak kita? Hahaha. Saya mau tanya, kenapa saya bilang Nabi bangga nggak punya umat kayak kita? Tapi saya hakul yakin sore hari ini Nabi bangga karena semua yang berkumpul karena cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga Nabi, tapi kadang yang dibanggain tolol. Saya kalau ngomong ceramah agak kasar biar punya otak dikit kita. Udah doa macem-macem, mintanya yang kagak-kagak. Saya mau tanya, sering kan kita selesai sholat, ya Allah banyakin rezeki kami. Betul nggak? Mau banyak rezeki. Buat apa? Buat apa? Hah? Buat naik haji? Orang masih 20 tahun lagi. Ada yang bilang buat sedekah. Ada nggak? Ada yang bilang buat berbagi. Itu karena rezekinya nggak ada di depan mata, berangan-angan. Kalau rezeki ada, yang perempuan rezekinya banyak, skincare dikumpulin. Yang laki-laki duit banyak, kawin lagi, kawin lagi. Betul nggak? Makanya kadang kita suka mikir. Kadang kalau kita, nih Allahumma deh sore ini doa kita dikabulin, mau nggak? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Mati. Manfaat duitnya. Mintanya bagaimana? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Itu doa yang diajarkan Nabi. Ini minta banyak duit ketiban duit, mati percuma. Yang kedua, kadang doa kita begini, ya Allah panjangkan umur kami. Betul nggak? Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, ngubur sendiri, mau? Mintanya nggak gitu. Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Kalau kita panjang umur dalam ibadah kepada Allah, selamat matinya husnul khatimah. Ini sholat kagak, ngaji kagak, mintanya matinya dalam keadaan baik. Nabi mengatakan, maaf, Nabi pernah mengatakan di dalam hadis sahih, jika kalian ingin melihat seseorang masa hidupnya, lihat bagaimana matinya.
Baik buruk seseorang, lihat bagaimana matinya. Kalau dia matinya husnul khatimah, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berwudu, berarti ini orang yang ahli ibadah. Tapi kalau dia ahli maksiat, nggak tahu deh bagaimana cara kematiannya. Itu bagaimana, terserah Allah. Kita bagaimana mintanya? Mati dalam keadaan husnul, panjang umur dalam taat. Yang ketiga, nah ini yang lucu nih. Ini yang ketiga nih, yang suka nggak pakai otak. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Mau masuk surga? Kenapa nggak ada yang bilang mau masuk neraka? Di sini ada nggak cita-cita, Bib, saya pengen banget masuk neraka. Semua pengen masuk surga, Bib, tapi caranya nggak gitu. Di rumah punya kaca nggak? Punya kaca? Punya? Pernah ngaca? Sering? Pernah nanya nggak sama yang di kaca? Kan kita ngaca kan ngelihat diri kita nih. Pernah nanya nggak tuh sama yang di kaca? Nggak pernah. Blow on. Sekarang kita kalau minta surga, betul ya? Coba datang ke kaca, tanya, lu tuh pantas nggak sih masuk surga? Pernah nanya begitu? Pernah? Gak bakal pernah. Kenapa? Karena memang kita nggak pernah sadar. Maaf, Pak Kuwu ada nggak? Pak Kuwu siapa namanya? Haji Tafsir. Pak Kuwu, Allahumma saya pindah ke kampung ini boleh nggak? Boleh ya. Tapi saya butuh KTP cepat Pak Kuwu untuk ngerubah nama atau ngerubah alamat. Kira-kira bisa dibantuin nggak? Karena saya mau bikin paspor. Kalau bilang nggak, gue nggak jadi nih. Kira-kira bisa nggak dibantu? Paling cepat berapa lama Pak Kuwu? 2 hari bisa nggak diatur? Hah? Bisanya berapa lama? Hah? 3 hari. Punya orang dalam KTP 3 hari jadi. Karena kita butuh. Saya mau tanya, surga kita butuh apa nggak? Butuh nggak kita sama surga? Kalau bikin KTP 3 hari bisa jadi karena kita butuh. Lu siapa orang dalamnya? Lu mau masuk surga gitu, emang punya orang dalam? PA punya orang dalam kita? Kalau bikin KTP kita bikin kenal sama Pak Kuwu, gampang, 3 hari jadi. Yang penting bisa jadi. Punya orang dalam, kita masuk surga, orang dalamnya siapa? Sholat kagak, ngaji kagak, istri sama laki bengis banget. Istri sama laki kalau ngomong melatat, melotot. Ada di sini yang begitu, Pak? Colok matanya. Perempuan kalau ngomong sama laki, galaknya bukan main tangan sampai tolak pinggan. Apa? Bini banget kayak rentenir. Minta duit kalau lagi ada butuhnya aja. Kalau tiap ngomong, Pak, duit. Giliran ngelayanin laki nggak pernah mau. Mudah-mudahan laki pada kawin lagi. Ya kita mau butuh sorga, sholat kagak, ngaji kagak, deket ulama kagak, musola segini bagus, isinya cuman dia lagi. Sholat subuh nggak lebih dari 1 shaf. Yang muda kepada kemana? Anak muda, lu bisa jalan sampai ke Jakarta, lu bisa jalan sampai ke kota, masjid samping rumah, musola samping rumah, kaki berat banget untuk datang ke dalam musola. Mudah-mudahan Pak DKM, saya cuma mau ngasih tahu, kalau ada anak muda sering main ke musola, biarin sholatnya, matinya disolatin di dalam musola. Tapi kalau anak muda nggak ada yang sholat di dalam musola, biarin matinya gelindingin aja. Ini musola manfaat biar apa? Biar kita itu makin dekat sama Allah. Kalau kita mau manusia jadi yang baik, anak muda sekarang parah, Kiai, Ustadz, bener Pak Kuwu. Pak Kuwu ini harus tanggung jawab, Bapak TNI juga harus di sini. Maaf, banyak sekarang Bapak Ibu harus tahu, Indonesia saat ini negara paling besar dan rating tertinggi judi online. La ilaha illallah. Yang tua judi slot, yang muda pinjol juga. Rumah tangga nggak bakal ada yang langgeng.
Kalau sudah masuk sesuatu yang haram di dalam rumah tangga, tidak akan langgang rumah tangganya. Anak terlantar, istri terlantar, rumah habis, harta benda habis. Karena kita bodoh, tidak tahu bagaimana cara cari rezeki yang halal. Nabi udah ajarin kita, mau rezeki yang halal, salat duha 4, 6, 8, 10, 12. Ini kita kok bisa pakai jempol dapat duit, lu rebaan. Wih kena 2 kali doang, besokannya ya motor gade, ya apa, TV dulu dong, TV gade, ya rumah jual, ya bini minta cerai, ya hidup sendiri, ya mati. Jangan, nggak ada sesuatu yang haram bikin kita sejahtera, nggak ada. Tolong anak muda, tolong bapak, ini tanggung jawab kita sebagai imam di dalam rumah tangga. Tengok anak-anak kita, Pak. Jangan bapak cuma bisa nyari duit, ibu suruh ngajarin anak-anak di rumah, nggak bakal sanggup. Tugasnya bapak adalah tanggung jawab dunia akhirat. Istri, anak, tanggung jawab seorang imam di dalam rumah tangga. Kalau yang tugasnya istri mah cuma modal bunting, Pak. Begitu selesai brojol, tanggung jawab bapak. Makanya istri sekarang kalau diminta, Bu, mau punya anak lagi dong. Nih bapak aja yang kawin, bapak aja yang bunting. Nggak mau istri sekarang punya anak banyak, Pak, nggak mau. Tahu sakitnya, betul nggak? Sakit. Capek ngurusin rumah tangga? Capek nggak ngurusin rumah tangga? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya kalau ibu capek, istri capek, Allah kasih ringan. Ada di dalam surat An-Nisa, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Lah jujur Kiai, bener nggak? Ada nggak ayatnya? Siapa yang bicara? Allah. Maaf Bu, maaf. Salat ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Zakat ada ayatnya nggak? Siapa yang bicara? Musyawarah ada nggak ayatnya? Sedekah ada nggak ayatnya? Siapa yang bicara? Allah nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya? Kalau ibu ada yang bilang nggak ada, kafir. Lah mendustakan ayat Allah, nggak percaya sama ayat Allah. Makanya ibu, bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Jawab. Banyak laki apa perempuan? No. Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Di sorga paling banyak laki apa perempuan? Di sorga mah banyaknya laki-laki, Bu. Kenapa Bib kok di sorga banyaknya laki-laki? No lihat no muka-muka teraniaya. Kenapa banyaknya perempuan di dalam neraka? Ini Nabi yang ngomong. Turun dari Isra Mi'raj banyaknya perempuan di dalam neraka. Kenapa? Karena nggak sayang banget sama lakinya. Minta duit aja sayang. Ayang, tak duit buat apa? Mau belanja ya? Tapi saya yakin perempuan-perempuan di sini mah wanita-wanita solehah, calon bidadari surganya Allah. Bercanda. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, siapa sih yang nggak pengen masuk surga? Semua pengen masuk surga. Habib Ali bin Muhammad bin Husin ngajarin kita di dalam doa kalau kita mau masuk dalam surga. Apa doanya? Yang punya handphone bisa direkam, yang mau nyatat silahkan dicatat, yang mau direkod silahkan direkod. Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi mengatakan, ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari yang inginkan kami masuk ke dalam surgamu, bukan karena emas permata yang ada di dalam surgamu. Karena itu kami ingin masuk ke dalam surgamu karena ada nama manusia yang namanya berdampingan dengan namamu.
Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya, maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Kita kalau urusan masuk sorga pengennya lempeng duluan. Maaf, sorga itu ada kuncinya. Ada yang ngomong sama saya, Kiai Habib, tolong doain saya dong. Saya nggak di dalam sorga nggak apa-apa. Depan sorga juga nggak apa-apa. Depan pintu sorga nggak apa-apa, katanya depan pintu, Kiai. Depan pintu sorga. Saya tanya, emang lu tahu pintu sorga bukanya ke depan apa ke dalam? Kalau itu sorga pintu bukanya ke dalam kan aman, kita bisa keserobot masuk, betul nggak? Nah kalau pintunya bukanya keluar, nyemplung neraka juga. Dipikir sorga ini, sorga, maaf, kalau saya yakin ini orang mikirnya apa? Pintu sorga tuh rolling door kali ya. Mintanya jangan tanggung-tanggung, minta masuk sorga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Pak Bu, berkah Rasulullah, dengan Allah turunkan rahmat, dengan acara-acara seperti ini kita membanggakan diri dengan akal dan hati yang penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah tahu umatnya Nabi ini bodoh di dalam beribadah. Kok bisa, Bib? Saya mau tanya, pernah nggak kita sholat khusyuk? Pernah nggak? Pernah nggak? Tanda-tanda orang yang salatnya diterima oleh Allah yaitu khusyuk. Berarti selama ini salat kita diterima enggak? Wallahu a'lam. Tapi saya yakin, maaf, gimana sih Bib? Kok Habib bisa ngomong kita nggak pernah khusyuk? Nah, di dalam salat ada yang dinyatakan oleh setiap hamba yang beribadah kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah dijalanin apa belum? Ya Allah, saya pasrahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, semua aku serahkan kepadamu. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Makanya sahabat Nabi lagi sholat gak paling gampang dibunuh. Kenapa? Saat lengah. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Salat. Kita jangankan pisau sama pedang, nyamuk gigit garuknya repot, bukan main. Pasti bakal tahu. Jangankan lagi saat khusyuknya, Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Dompet ngegeletak takut ketahuan istri, ingat. Lagi sholat itu semua dunia masuk kepikiran ke dalam hati. Tapi saya hakul yakin sholat 5 waktu kita semua sampai detik ini diterima oleh Allah. Apa yang membuat yakin? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang gak jadi umat Nabi? Senang gak? Kalau udah tahu senang jadi umat Nabi, yuk kita pakai isi kepala kita, berpikir untuk ucapin apa kepada Nabi, berterima kasih bagaimana kepada Nabi agar kita bisa selamat dunia, selamat akhir. Coba kita lihat yang pertama, manusia kudu sabar, wajib sabar. Di dalam rumah tangga harus ada sabar nggak? Harus. Ngedidik anak harus sabar nggak? Harus. Kenapa? Karena Nabi manusia paling sabar. Saat Nabi, ada satu riwayat, Nabi setiap sholat subuh itu nggak pernah dapat air kecuali ludah. Setiap Nabi lewat mau sholat di depan Ka'bah, ada nenek tua tiap hari tugasnya dia kerjaannya ngeludahin Nabi tiap hari. Setiap hari diludahin Nabi, tiap hari Nabi lewat tempat yang sama. Setiap habis diludahin dilap sama Nabi, didoain semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Tiap selesai diludahin pasti didoain. Saya nggak kebayang kalau katanya orang Tegal, Wirangrong, kalau ada tetangga begitu kita lagi mau sholat diludahin, kita apain tuh tetangga? Apa? Ada yang bilang kepret, ada yang bilang jorokin. Nabi enggak. Dan kalaupun kita nggak ngebalas, pastinya
Saya nggak mau lewat situ, ntar ketemu tuh nenek diludahin lagi, muter jalannya. Tapi Nabi enggak, Nabi datengin. Tapi tiap hari makin dekat, makin dekat, makin dideketin lagi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, orang mah kalau udah diludahin mah jalannya minggir, makin jauh. Ini kenapa ngedekat? Wahai sahabatku, jika aku menjauh, maka hajat ibu tersebut tidak terpenuhi. Barang siapa aku tidak menjalankan